Pengukuran dalam matematika. Untuk part 2 ini, kita akan membahas yang pertama, satuan ukuran luas, yang kedua, satuan ukuran suhu, dan yang terakhir, satuan ukuran isi atau volume. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu satuan ukuran luas. Ada yang berbeda dari satuan ukuran luas dengan satuan ukuran panjang dan satuan ukuran berat, di mana setiap anak tangga dari kilometer hingga milimeter memiliki pangkat 2 atau dibaca persegi. Jadi kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Seperti yang sudah kita ketahui pada video sebelumnya, pada satuan ukuran panjang dan satuan ukuran berat, kilometernya tidak memiliki pangkat 2. Sedangkan pada satuan ukuran luas, kilometer memiliki pangkat 2 dan dibaca persegi. Satuan ukuran luas ini memiliki 7 anak tangga dan memiliki pangkat 2 yang dibaca persegi, di mana setiap turun satu anak tangga dikali 100 dan setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 100. Hal ini juga dapat memberi kita suatu ingatan atau hafalan bahwa untuk satuan ukuran panjang dan satuan ukuran berat tidak memiliki pangkat 2 dan setiap turun dan naik satu anak tangga dikali atau dibagi dengan 10, sedangkan satuan ukuran luas memiliki pangkat 2 dan dikali atau dibagi dengan 100. Simak contoh soal dari pembahasan materi satuan ukuran luas. Contoh soal 1. 4 km persegi sama dengan titik-titik hektometer persegi. Pembahasannya 4 dikali dengan 100 sama dengan 400 karena turun satu anak tangga dikali dengan 100. 4 km persegi menuju hektometer persegi turun satu anak tangga. Jadi 4 km persegi sama dengan 400 hektometer persegi. Contoh soal 2. 3 km persegi sama dengan titik-titik meter persegi. Pembahasan 3 dikali 100 dikali 100 dikali 100 atau 3 dikalikan sebanyak 3 kali sama dengan 300.000 karena turun 3 anak tangga dari kilometer persegi menuju meter persegi. Jadi 3 km persegi sama dengan 300.000 meter persegi. Contoh soal 3. 6.500 cm persegi sama dengan titik-titik desimeter persegi. Pembahasannya 6.500 dibagi 100 sama dengan 65 karena naik satu anak tangga dari sentimeter persegi menuju desimeter persegi. Jadi 6.500 cm persegi sama dengan 65 desimeter persegi. Materi selanjutnya yaitu satuan ukuran isi atau volume. Satuan ukuran isi atau volume juga berbeda antara satuan ukuran luas, satuan ukuran panjang, dan satuan ukuran berat, di mana pada satuan ukuran isi atau volume ini memiliki pangkat 3 atau dibaca kubik. Jika kilometer pangkat 3 dibaca kilometer kubik, yang dimana setiap naik satu anak tangga dibagi 1000 dan setiap turun satu anak tangga dikali dengan 1000. Contoh soal untuk satuan ukuran isi atau volume. Contoh soal 1. 5 km kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik.
Pembahasannya 5 dikali 1000 sama dengan 5000 karena dari kilometer kubik hingga hektometer kubik turun satu anak tangga, jadi 5 kilometer kubik sama dengan 5000 hektometer kubik. Contoh soal 2. 10.000 dekameter kubik sama dengan titik-titik hektometer kubik. Pembahasannya 10.000 dibagi 1000 sama dengan 10 karena naik satu anak tangga dari dekameter kubik hingga hektometer kubik. Jadi 10.000 dekameter kubik sama dengan 10 hektometer kubik. Materi yang terakhir yaitu satuan ukuran suhu. Satuan ukuran suhu berkaitan dengan konversi suhu antara batas bawah atau titik beku air dan batas atas atau titik didih air. 4 satuan ukuran suhu yang umum digunakan adalah yang pertama Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat Kelvin. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa batas atas disebut titik didih air dan batas bawah disebut titik beku air. Maka titik didih air untuk Celsius adalah 100 dan titik beku air untuk Celsius adalah 0. Dan titik didih air untuk Reaumur adalah 80 dan titik beku air untuk Reaumur adalah 0. Kemudian titik didih air untuk Fahrenheit adalah 212 dan titik beku air untuk Fahrenheit adalah 32. Kemudian titik didih air untuk Kelvin adalah 373 dan titik beku air untuk Kelvin adalah 273. Dari konversi suhu yang terjadi, dapat dilihat bahwa titik beku dikurang titik didih menghasilkan 100 untuk Celsius, 80 untuk Reaumur, 180 untuk Fahrenheit, dan 100 untuk Kelvin. Sehingga perbandingan untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin adalah 5:4 berbanding 9 berbanding 5. Dari perbandingan tersebut dapat dihasilkan rumus untuk menghitung dari Celsius ke Reaumur dengan rumus 4/5 dikali berapa Celsius, kemudian dari Celsius ke Fahrenheit dengan rumus 9/5 dikali berapa Celsius ditambah 32, kemudian dari Celsius ke Kelvin dengan rumus berapa Celsius ditambah 273. Selanjutnya, rumus untuk menghitung Reaumur. Dari Reaumur menuju ke Celsius, rumusnya 5/4 dikali berapa Reaumur. Kemudian rumus dari Reaumur ke Fahrenheit dengan rumus 9/4 dikali berapa Reaumur ditambah 32. Kemudian rumus dari Reaumur menuju Kelvin dengan rumus 5/4 dikali berapa Reaumur ditambah 273. Kemudian untuk menghitung rumus Fahrenheit, dari Fahrenheit menuju ke Celsius rumusnya 5/9 dikali Fahrenheit berapa Fahrenheit dikurang 32. Kemudian dari Fahrenheit ke Reaumur rumusnya 4/9 dikali berapa Fahrenheit dikurang 32. Kemudian rumus untuk menghitung dari Kelvin menuju Celsius rumusnya berapa Kelvin dikurang 273. Dan rumus untuk menghitung Kelvin ke Reaumur rumusnya 4/5 dikali berapa Kelvin dikurang 273. Kita lanjut untuk contoh soal satuan ukuran suhu. Contoh soal 1. 50 derajat Celsius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Pembahasannya 50 derajat Celsius sama dengan kita masukkan rumus untuk mencari dari Celsius ke Fahrenheit dengan rumus 9/5 dikali 50 derajat Celsius ditambah 32 sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Contoh soal yang kedua, 86 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celsius. Pembahasannya
86 derajat Fahrenheit, kita masukkan rumus untuk mencari dari Fahrenheit menuju Celcius, yaitu 5/9 dikali 86 Fahrenheit dikurang 32 derajat Celcius, sehingga menghasilkan 32 derajat Celcius. Contoh soal yang ketiga, 40 derajat reamur sama dengan titik-titik derajat Celcius. Pembahasannya, 40 derajat reamur, kita masukkan rumus untuk mencari dari reamur menuju Celcius, yaitu 5/4 dikali 40 derajat Celcius, sehingga menghasilkan 50 derajat Celcius. Jadi 40 derajat reamur sama dengan 50 derajat Celcius. Ada hal penting yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, karena orang yang tidak pernah jatuh hanyalah untuk orang yang tidak pernah melangkah. Jadi, tidak peduli seberapa banyak kalian jatuh, yang terpenting adalah kalian mampu bangkit dan melangkah kembali. Jangan pernah berhenti belajar, karena kesempatan baru selalu ada bagi kamu yang mengalami kegagalan.